Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allahu fi suratul ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu fi suratul ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada innallaha la yuhibbul musyrifin. Faqala Allahu fi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansij wal imamu yakhtubu faqad lagaj wa ma lagafala jum'atalah anshitu wa la tatakallamu indal khutbah jami'a rahimakumullah. Faqala lahu fi hadisil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. I'mal lidunyaka ta'ishu abadan wa'mal latarika tamutu ghadan. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan akhir Safar ini. Kita sebentar lagi akan maulid. Setelah Safar itu mulud, silih mulud dan sebagainya. Nanti kita akan membahas masalah solat, ulang tahunnya solat. Tetapi yang saya akan bahas bukan itu, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Ankabut dikatakan wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Kata Allah dikatakan dan carilah kehidupan dunia dan juga jangan lupa cari juga kehidupan akhirat. Tetapi di sana ada kalimat larangan wala tabgil fasada, dan janganlah kalian membikin kerusakan di muka bumi ini, kata Allah. Wala tabgil fasada fil ardi. Innallaha, sesungguhnya Allah la tidak menyukai musrifun kepada orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang melampaui batas. Disinyalir dengan hadis i'mal lidunyaka ta'ishu abadan. Carilah juga kehidupan dunia seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, kata hadis itu. Dan juga jangan lupa pula kalian, kata Rasul, mencari kehidupan akhirat seolah-olah kita akan meninggal dunia besok. Al-Quran telah memberikan tendensius, Al-Quran telah memberikan penekanan kepada kita, yaitu kita harus selalu mencari pertama ridho Allah, yang kedua
kasih sayang Allah. Yang ketiga, maghfirah Allah. Yang pertama, kita cari keridhaan Allah. Bagaimana supaya kita meraih daripada keridhaan Allah? Di antaranya yaitu atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Yang pertama, kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, pertama kita harus taat kepada perintah-perintah Allah. Apa saja perintah Allah? Di antaranya wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Tetapi yang namanya salat bukan hanya gerakan. Salat itu harus ada ruh. Salat itu harus ada bekas. Salat itu harus ada athar. Karena dalam Al-Quran dikatakan inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu harus bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita seumpamanya sehari semalam mengerjakan salat itu 17 rakaat. Kemudian kita menadahkan diri kita, qiyamul lailnya didirikan oleh kita, tetapi kita STMJ, solat jalan, maksiat jalan, renten ditelan terus. Nah, itu bukan solat yang kayak gitu. Solatnya itu baru athar, solatnya itu hanya gerakan, tetapi solat itu harus ada sirrullah. Sir di dalam diri kita harus menghadirkan bahwa kita itu selalu ada CCTV Allah. Yang mana CCTV Allah itu ada raqib dan atid yang selalu mengikuti kepada kita. Kapanpun kita berada di WC, di mana-mana kita akan selalu raqib dan atid akan mengikuti kepada kita. Tidak akan kejadian maksiat, tidak akan terjadi sebuah perzinahan atau sebuah pertengkaran, ada sebuah perselisihan atau sebuah pencurian kalau senyap kita ingat dengan CCTV Allah. CCTV manusia bisa dicopot saja kabelnya, hilang. Tetapi kalau CCTV Allah tidak bisa. Yang namanya raqib dan atid itu selalu mencatat kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu, pertama-tama khotib mengajak khusus kepada khotib pribadi. Marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebagaimana siklop taklik para alim ulama, yaitu imtisalul awamili wajtinabul nawahihi. Pertama, persyaratan yang pertama yaitu kita harus ridho dengan Allah. Kemudian yang kedua, atiullaha wa atiu rasul, yaitu kita harus taat juga kepada utusan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita yang terakhir yaitu wa ulil amri minkum, yaitu pemimpin yang kita angkat, pemimpin yang kita pilih, yaitu nanti sebentar lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi 2024. Nah, kita harus mencari pemimpin yang mempunyai kriteria menurut hadis, kriteria menurut Al-Quran. Bagaimana kriteria menurut hadis? Di antaranya harus mempunyai sifat jujur. Mencari pemimpin harus yang jujur. Mencari pemimpin yang harus siddiq. Mencari pemimpin yang harus tabligh. Berbicaranya, speakingnya dan sebagainya harus tampil dengan prima. Jangan sampai gelepotan kalau lagi berbicara. Kemudian pencari pemimpin juga yang amanah. Artinya yang bisa dipercaya. Ya, pimanangan atau gelar al-amin madarada hese itu kangjeng nabinya gitu bisa dipercaya gitu ya. Nah, kemudian tablighnya ada sebenarnya. Kemudian sidqnya ada. Kemudian perilakunya juga dilihat di keluarganya terutama. Karena yang namanya keluarga itu chain of recognition. Artinya yang memberikan penilaian pertama di keluarga. Kalau kata keluarga yes, itu akan yes di luar. Biasanya kalau di luar udah yes, kalau di keluarga no, itu tidak akan
jadi contoh yang kayak gitu. Barakallahu minna huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jumaah Masjid Jami Al-Ikhlas, marilah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan akan dibangun dengan keselarasan iman kita. Kalau ada iman, jelas ada takwa. Tidak hanya takwa saja, itu karena sebuah senyawa antara iman dan takwa. Nah, kemudian apa sih arti iman sebenarnya? Iman itu percaya. Percaya adanya Rasul, percaya adanya malaikat, percaya adanya kitab, percaya ada takdir buruk dan baik, terjadinya kiamat. Kita harus percaya. Konon jelaskan dalam hadis terjadinya kiamat itu adalah hari Jumat. Jumat yang mana itu masih dirahasiakan. Oleh karena itu, bangsa para alim ulama, para hakama memberikan contoh kepada kita, yaitu di malam Jumat kita baca yasinan, baca waqiah dan sebagainya. Itu diantaranya untuk prepare, persiapan menghadapi kematian. Di antaranya, kalau kita ingin ibadah, ingin diterima, pertama syirullah, kemudian zatullah. Nah, itu zatnya Allah kita harus pelajari. Hanya zat itu tidak bisa dipelajari, paling istilahnya itu kalam ilahinya saja yang bisa dipelajari. Sirullah, zatullah, kemudian sifatullah, afalullah. Nah, itu. Kemudian kita bisa dijadikan perisai untuk kita. Berdoa sebenarnya kita ada yang meninggal dunia, ada yang lagi sakit, bisa didoakan dengan berbagai cara. Tetapi kematian itu akan terjadi dimanapun kita berada, meskipun kita ada di belakang bangunan yang kokoh, sehingga benteng yang kokoh, banyak pun juga yang namanya kematian selalu akan terjadi. Dalam Al-Quran dikatakan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri, setiap jiwa akan mengalami kematian. Hanya yang paling disayangkan bukan orang yang sudah meninggal. Ini orang yang belum meninggal, geus mati hatinya. Summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Itu yang disayangkan. Jadi kalau orang yang sudah meninggal geus jelas. Tetapi kalau orang yang masih hidup, ibadah tidak mau, disuruh ngaji tidak mau, kemudian disuruh zakat apalagi. Nah, itu yang paling kita sayangkan, yang paling kita khawatirkan. Kita harus risau kalau ada teman kita hidupnya tidak mengikuti kepada jejak langkah baginda Nabi. Sayang kalau sudah di alam kiamat itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Itu yang kayak gitu, to go to hell, artinya pergi ke neraka yang kayak gitu. Sebelum kita pergi ke neraka, sebelum kita dilemparkan ke neraka jahanam, kita harus siap-siap dari sekarang. Yaitu diantaranya harus banyak riyadhah. Apa arti riyadhah? Banyak berdoa, banyak berzikir. Syirullah, zatullah, sifatullah, afalullah. Insya Allah dengan sendirinya kalau kita banyak berdoa kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, insya Allah akan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Ada sulit sebenarnya, ada senang, selalu Allah akan melindungi kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kemalasan diri kami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syirullah datullah Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa kedua ibu bapa kami, dosa handai tolan kami, dosa saudara-saudara kami, dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami.
apabila di dalam bertindak tidak jujur, apabila dalam bertindak tidak amanah, apabila dalam bersikap tidak patona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah an taqulu bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal baghi wa la dzikrullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah, qad qamatis sholati, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله التحية
أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بقراءة القرآن الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بالناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا محمد رضي الله تبارك وتعالى عن رسول الله أجمعين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي ويكافئ نعمه مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الحكم كما ينبغي لجلال وجهك سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر الساري في سائر الاسماء والصفات وعلى اله وصحبه وسلم. فارتقص بردنا اسم الدين والمسلمين يا قاضي الحاجات شعب يقول اجلني اغثني واذا بطسني جبرين واذا بطسني جبرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا زي يا رب يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة.